Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala huda ibtiha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummil habibil mahbub alil qadrati miljah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa duduk di sini dalam rangka mempelajari daripada ilmu agama yang insyaallah dengan ilmu tersebut kita mendapatkan keberkahan, keridhaan, dan kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas bab tentang dengki. Orang yang paling rentan terkena penyakit dengki. Ingin tahu siapa? Orang yang paling rentan terkena penyakit dengki itu ialah dari golongan kerabat dekat dan para tetangga. Jikalau jenengan memiliki kenikmatan, dilebihkan hartanya, dimudahkan urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti setiap kenikmatan itu ada yang membenci dan ada yang mendengki. Tidak semua ketika jenengan mendapatkan nikmat dari Allah, apa itu berupa harta, benda, ya, sesuatu yang menyenangkan hati, lantas orang itu akan suka kepada jenengan. Pasti ada yang mendengki, ada yang tidak suka kepadamu jikalau kamu mendapatkan nikmat. Siapa orang yang mendengki kepada kita? Itu yang pertama ialah dari golongan kerabat dekat kita, dan yang kedua ialah para tetangga kita. Oh, ibune oleh rezeki 100 juta. Pasti di antara kerabat kita itu ada yang nggak suka, ada yang mendengki dengan nikmat kita yang kita dapat dari Allah. Terus para tetangga kita, nggak semuanya para tetangga kita itu suka, pasti ada yang tidak suka atas nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan harus mengetahui, ya, dua golongan ini, kerabat dekat dan tetangga, itu terkadang tidak semuanya menyukai dengan nikmat yang Allah beri berupa kesenangan untuk jenengan, tetangga ataupun kerabat. Kenapa bisa sampai ia mendengki, tidak suka kepadamu? Kerabat kita tidak suka kepada kita ketika kita dapat nikmat. Tetangga kita tidak suka kepada kita ketika kita dapat nikmat. Walaupun tidak semuanya nggak suka semua, tapi pasti ada yang suka, ada yang
dengki atau tidak suka. Kenapa alasannya coba? Karena mereka, kerabatmu dan para tetanggamu itu menyaksikan nikmat itu. Kamu dapat motor, beli motor baru, yang paling menyaksikan nikmat motor baru itu pasti kerabat dulu, setelah itu tetangga. Kerabat dan tetangga itu menyaksikan daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah beri untukmu. Makanya dengan alasan itu, kerabat dan tetangga kita pasti ada yang tidak suka atau dengki. Makanya itu menjadi sebab dengki kerabat dan tetangga kita, karena mereka menyaksikan beli motor baru, menyaksikan bikin rumah, menyaksikan anak lahiran, menyaksikan ya lulus kuliah, menyaksikan kerjaannya diterima, menyaksikan dagangannya laris, menyaksikan dan lain sebagainya, nikmat-nikmat yang Allah beri untuk kita. Berbeda dengan kerabat jauh atau bukan tetangga. Maka ketika melihat nikmat, ya pasti akan senang saja udah. Karena tidak begitu mengenal atau hidup bersamamu. Beda dengan tetangga kita atau kerabat dekat kita. Oleh karena itu, Sayyidina Umar ibn Khattab pernah menulis sebuah surat. Untuk siapa? Untuk Abu Musa al-Ash'ari. Yang dimana isi daripada surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar ibn Khattab ialah berbunyi seperti ini: perintahkanlah kerabat-kerabat dekat untuk saling berkunjung, ya, namun tidak saling bertetanggaan. Sayyidina Umar ibn Khattab menulis sebuah surat untuk siapa? Abu Musa al-Ash'ari, yang dimana bunyi surat tersebut yang ditulis oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bunyinya seperti ini: wahai saudara-saudaraku, perintahkanlah kerabat-kerabat dekat untuk saling menjenguk, berkunjung, silaturahim sama satu sama lain. Namun jangan saling bertetanggaan. Ning bisa, ning wis urip-urip rumah tangga, kuwi misa kating kerabat-kerabate. Tapi tetap jalin silaturahim. Kita tetap menjalin silaturahim. Berkunjung antara saudara satu dengan yang lainnya, berkunjung. Tapi kalau hidup kita kalau bisa misah. Karena apa? Takutnya namanya keluarga, ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Ketika jenengan dimudahkan, hidupnya tetangga-tetangga jenengan, kerabat-kerabat jenengan, kating bapak, kating ibu, itu akan menyaksikan nikmat itu, dan pasti ada yang tidak suka atau dengki. Terus bagaimana, Bib? Ya misa. Setelah misa bagaimana? Berkunjung tetap. Jenengan berkunjung ke saudara jenengan, ya, dan saudara jenengan berkunjung ke jenengan, menjalin tali silaturahim. Tapi jangan jadikan kerabat-kerabat jenengan itu tetangga. Maksudnya jangan bertetangga. Kalau bisa kamu rumahnya mana? Benar. Adik kamu di mana? Di Beji. Nah, dia tidak akan pernah menyaksikan nikmat kita secara langsung. Dengar-dengar, ya, setelah dengar baru melihat. Tapi kalau tetangga dan kerabat dekat, seandainya rumahnya bersebelahan, pasti akan menyaksikan. Ih, selamatan tuku motor anyar ge. Ih, anaknya lahiran ge. Ih, mantenan ge. Pasti ono sing ora seneng. Itu yang mengatakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika menulis surat untuk Abu Musa al-Ash'ari. Terus, barang siapa yang mendapati pada dirinya dengki terhadap salah seorang muslim, jika kamu memiliki sifat dengki, tidak suka, iri kepada saudaramu sama muslim, tidak kepada saudara, kerabat, keluargamu, bukan itu, tapi kepada saudaramu sama muslim, asal muslim kan saudara. Ning kowe duwe sifat dengki, benci, iri sing ora apik nang atimu kepada saudara-saudaramu yang muslim, hendaklah dia membenci sifat itu dan menyembunyikannya pada dirinya saja, dan tidak menampakkannya dengan omongan dan tingkah laku. Kalau kamu nggak suka dengki kepada kerabatmu, sedulurmu,
sahabatmu, tetanggamu, sing oleh nikmat, sing uripe gampang, sing uripe mapan, mampu, kowe weruh tetanggane kowe. Kamu lihat keluargamu dan kamu lihat saudara-saudaramu yang muslim hidupnya kau muda-muda, mampu-mampu, lantas kamu timbul sifat dengki, maka cukuplah kamu benci dengan sifat itu. Ya Allah, aku dengki ya, sengit aku dengan sifat dengki, walaupun kenyataannya kamu memiliki sifat dengki. Terus sifat dengkinya jangan ditunjukkan, cukuplah pada dirinya sendiri saja. Contoh, saya dengki dengan EN. Saya nggak tak tunjukkan kalau saya nggak suka atau dengki dengan EN. Saya diam saja dan saya membenci sifat saya sendiri yang dengki tadi. Tidak menampakkannya dengan seperti omongan, ya, dan tingkah laku. Saya punya sifat dengki dengan Aang, dengan Rasjani. Maka alangkah baiknya saya introspeksi, ya Allah, saya kok tidak suka dengan Rasjani, dengan Aang. Dia hidupnya mudah, mampu, mapan. Lah saya usaha keras terus tapi kok masih miskin terus. Saya punya sifat dengki, maka cukup saya saja yang tahu dan disembunyikan untuk saya sendiri. Jangan ditunjukkan dengan omongan. Maksudnya, kowe ngerti, kae urip mampu kowe apa sih? Oleh warisan. Itu namanya wis ora seneng karo wong dengki, ya, ditunjukkan dengan omongan ataupun tingkah laku. Ketemu wong sing oleh nikmat, bertemu montorannya, tenggane, saudaranya sama muslim, dewek primen, orang nyapa sungkan, lah sungkan, ning nyapa ngundurnya seneng kayak lagi nikmat oleh kesenangan, cuek boy. Nah, makanya kalau kita memiliki sifat dengki kepada saudara kita sama muslim, apalagi kepada tetangga, kerabat saudara kita, maka disembunyikan untuk diri kita sendiri. Jangan ditunjukkan, ditampakkan kepada orang lain dengan omongan atau tingkah laku. Mudah-mudahan dengan hal itu, ya, seandainya kita sembunyikan dengki kita untuk kita sendiri, tidak ditunjukkan dengan omongan dan tingkah laku, insya Allah dengan itu akan selamat daripada kejelekan sifat dengki. Dengki ini orang tambah gede. Sifat orang seneng karo wonge orang tambah gede. Ning kowe orang ditunjukna, ditampakna lewat omongan ataupun tingkah laku. Akhirnya apa? Nyadar, oh iya kok nyongko orang seneng, kok nyongko dengki ya karo tanggane. Aku kok dengki ya dengan keluarga. Saya kok dengki ya dengan saudara saya sama muslim. Kalau disembunyikan sendiri, maka dengki itu lambat laun akan hilang. Tapi kalau sudah ditunjukkan, ditampakkan lewat omongan, apa kowe dan lain sebagainya, tingkah laku, maka dengkinya semakin besar. Itu sifat dengkinya. Itu penyakit hati diantaranya. Terus, tidak sepantasnya bagi orang yang dihasuti, ya, untuk membalas orang yang dengki kepadanya dengan kejelekan. Dengan kamu, saya tidak pantas. Oh, saya didengkiin sama Holek nggak suka sama saya, hasut sama saya, dengki sama saya. Tetangga saya dengki, hasut sama saya. Keluarga saya, kakak saya, adik saya dengki sama saya. Lantas karena dia bersifat buruk dengan saya membalasnya dengan kejelekan. Itu tidak pantas, ya. Jangan kita balas kedengkian dengan keburukan, ya. Akan tetapi balaslah dengan kebaikan, walaupun tidak disukai orang, karena kita hidupnya dimudahkan, ya, digampangkan oleh Allah. Maka keburukan tersebut yang orang beri untuk kita jangan balas dengan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Paham tuh? Baik. Kenapa kalau kita dihasuti orang hasut sama kita, orang jelek sama kita, orang berlaku buruk sama kita, orang dengki sama kita, lantas kita membalasnya tetap dengan kebaikan? Karena hal itu sangat mujarab untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan. Coba saya hasut sama kamu, nggak suka sama kamu, dengki sama kamu karena kamu hidupnya lebih baik daripada saya dalam urusan dunia. Terus saya tak tunjukkan lewat omongan. Apa? Fazo ge. Nyupang kayak pampaling.
nyupang tuyul minum susu dengko kowe. Ya, apa kayak nyupang buto? Apa kayak nyupang kuntilanak ting? Apa kayak nyupang tuyul gondrong? Makanya sugi nganggo buron tahun di duit ditunjukkan dengan omongan. Maka yang ada kita dengan orang tersebut terjadinya sifat dengkinya semakin besar dan adanya permusuhan di antara kita. Maka ketika antum dihasuti orang, ada yang tidak suka dengan antum, ya, ada yang berlaku buruk dengan antum, ada yang dengki dengan antum, maka jangan balas keburukan tersebut dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan, karena hal itu sangat mujarab. Kebaikan itu sangat mujarab untuk menghilangkan dengki dan permusuhan di antara kita. Termasuk dari kiat-kiat untuk kamu memiliki sifat dengki, hasud sama orang, hasad. Maka cara-cara untuk menghilangkan sifat dengki itu, ingin tahu, mendoakan orang yang kita hasuti dengan bertambahnya kenikmatan yang menjadi sebab timbulnya sifat dengki tersebut. Jadi kalau kita dengki sama orang, kalau bisa kita doakan agar orang itu nikmatnya semakin ditambah. Dan orang yang dihasuti, yang didengkiin, yang tidak disukai, saya nggak suka sama kamu mendoakan saya, jangan wah cepet mati bae wong, wah ya tak santet cepet mati bae lah, nyesek bumi bagus ora ayu ora mati liwis aja kayak gue. Tapi kita doakan orang tersebut yang gak suka sama kita. Dan kebalikannya, orang yang dengki kepada orang lain, seharusnya jika ia sadar dengkinya, ia mendoakan agar orang itu ditambahkan nikmat sama Allah, walaupun kita gak suka sama orang itu. Ya, karena apa? Kenikmatan itu yang menjadi sebab timbulnya sifat dengki. Maka kita doakan, ya Allah, saya kok benci sekali sama orang itu ya, hidupnya kok ngukuri dalan tapi udah dudut mangan, orto urut kerja mangan ya, orto turut dolan kelentang balik, pangane anak, sandange anak, bojone gelange anak 30 kilo, kalau yang bilang hancur lemah, ya kayak wewe gombel akhirnya. Didongakna, ya Allah, aku harus senang melihat wongku ya, uripe luwih penak ketimbang dunia ini, hartane, duitnya dan lain sebagainya, kayak ini bahagia dongakna. Walaupun kita harus senang karo wong kuwi, kita doakan agar ya Allah mudah-mudahan orang itu ditambah nikmatnya lebih kaya. Tujuannya apa? Agar kita terbebas dari sifat dengki yang kita miliki pada saat itu. Terus ada yang namanya dengki majasi. Apa itu dengki majasi? Itu tidaklah tercela. Dengki majasi itu tidak dikatakan sifat buruk, walaupun sebenarnya dengki itu tidak baik, tapi ada namanya dengki majasi. Dengki majasi itu bukan kategori sifat buruk atau sifat tercela, beda dengan dengki yang kayak tadi ya. Para ulama memberikan definisi dengki majasi. Apa itu definisinya? Dari para ulama yang dikatakan dengki majasi itu tidak apa-apa, tidak dosa dan tidak tercela ataupun tidak buruk. Para ulama mendefinisikan dengki majasi itu dengan berangan-angan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Ya, dia bikin rumah 351 tingkat, saya angan-angan aku pingin juga duwe kayak gue umat 352 tingkat, tapi tidak punya pemikiran atau keinginan agar ya Allah kayak 351 tingkat men ambruk bae ngonyong gawe 351 tingkat boleh keren. Kuwi sing ora oleh dengki kuwi. Tapi dengki yang boleh kayak gini. Kae painem bolane angkung pe masih 2 kilo ya. Kalungnya gede-gede, sawai ombak-ombak. Nyong mau kalah, nyong tuku masih 10 kilo, sawai ombak-ombak.
Tapi dalam hati kita angan-angannya ingin melebihi dia, tapi tidak mengharapkan agar dia nikmatnya hilang. Maka nggak apa-apa dengki seperti itu. Oh, Muklis tuku motor ke, motor anyar, motor apa? Beatstrot, apa? Hah? Oh, Beat Street. Nggak ini Beatstrot. Terus kayak tuku motor Oim anyar. Mikir ya sih, Oim apa yo? Mio dibalik Oim. Wah, ya. Sinyale H+. Ngenteni aku suwi men sih sinyale H+. Hah? Tuku motor Oim Muklis nyong kudu luwih apik ya, tuku montore Beat Street. Tapi saya tidak punya pemikiran agar Muklis nikmatnya hilang. Maka nggak apa-apa dengki seperti itu. Berangan-angan ingin mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, tapi tidak ingin mengharapkan agar nikmat orang lain tersebut hilang. Maka itu namanya dengki majazi yang dibolehkan, tidak termasuk sifat tercela atau sifat buruk. Itu didefinisikan, dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama kita. Itu boleh dengki majazi namanya. Dan hal itu ya, dengki majazi itu juga dinamakan dengan ghibthah. Ghibthah itu dia orang yang alim, ilmunya tinggi, saya harus lebih tinggi dari dia. Tapi dalam hati tidak punya prasangka agar kayak mudah-mudahan bar alim geblek lihat ini goblok lah. Orang kayak tetap nikmatnya masih ada di orang lain dan kita ingin lebih daripada dia. Maka namanya ghibthah itu. Masya Allah kita tahajudnya anjuk naping 1001 malam. Ya, Abu Nawas 1001 malam. Tapi ini tahajud, bukan cerita Abu Nawas 1001 malam. Masya Allah, dujo sholat tahajud tinggal bengi 1001 malam saya harus 1003 malam Tapi dalam hati saya tidak mengharapkan agar Durjo menjadi orang yang meninggalkan sholat tahajud. Maka itu namanya ghibthah, saling berlomba-lomba, berangan-angan dalam kebaikan tanpa menjatuhkan. Namanya ghibthah, itu diperbolehkan. Masya Allah, kayak wong sodakoe luar biasa, kembali ngedol layak karo ulek-ulek nggo nulung wong. Ya, terus saya kayak ngedole layak ulek-uleknya apa ngedole gelas karo piring. Ya, merasa iri ataupun merasa termotivasi agar lebih baik dari dia. Namanya ghibthah. Dengan hal inilah diartikan bahwasanya hadis Nabi yang berbunyi tidak ada dengki yang diperbolehkan kecuali pada dua hal. Apa itu? Dengki yang diperbolehkan itu hanya pada dua hal. Selain itu nggak boleh. Haram, dosa, dan ikutnya penyakit hati. Apa dengki apa yang dibolehkan kata Nabi melalui hadisnya? Tidak ada dengki yang diperbolehkan kecuali pada dua hal. Yang pertama, pada orang yang diberi harta oleh Allah lalu dipergunakan untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang kaya, sedekahnya, infaknya, bantu agamanya Allah, hartanya dibelanjakan, jual sawahnya, jual motornya, jual harta bendanya untuk di jalan Allah. Terus kita iri, dengki, dia kaya, saya kaya, kenapa saya nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa lebih dermawan dari dia ya. Kayak ngedol sawah, nyolong ngedol kebu 300 biji, kayak ngedol sawah 1 hektar, aku ngedol sawah 3 hektar, aku mau kalah dermawan karo wong kae. Maka dengki yang seperti itu diperbolehkan kata Nabi. Oh, masya Allah, dia hadir majelisnya nggak pernah telat, nggak pernah goib ya.
Ada orang yang hadir majelis gaib ya di dunia maya. Kalau pulang nggak hadir, tapi kalau nggak pulang hadir, itu namanya jamaah gaib, nggak nyata. Ya, ada nggak itu? Hah? Hadir ya. Masya Allah, dia hadir majelis terus istiqomah, padahal sudah tua, perempuan lagi, padahal anaknya banyak, miskin lagi. Hadir majelis, doanya nggak diijabah, tapi tetap berangkat istiqomah. Lah saya yang hidupnya cukup, anaknya baru 1, malah sadar majelis. Saya ingin seperti dia. Masa saya kalah sama orang seperti dia? Itu nggak apa-apa. Dengki yang diperbolehkan, kata Nabi. Ya. Terus yang kedua apa? Dengki yang diperbolehkan ialah pada orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dengki yang pertama yang diperbolehkan oleh Nabi, dengki ketika ada orang kaya, harta bendanya digunakan di jalan Allah, baik untuk majelis, baik untuk sesuatu yang manfaat, masjid dan lain sebagainya. Itu kamu dengki nggak apa-apa sama orang itu. Dengkinya bagaimana? Saya harus lebih baik dari dia. Itu boleh. Sama apa yang dibolehkan dengki, kata Nabi? Sama orang yang punya ilmu, lantas orang itu mengajarkan ilmu, lantas kamu dengki. Nyongka goblok bae wis tuwa ya. Kae kok iso nang duwe ilmu ya. Nyong pengin kaya-kaya, ilmu le durating kaya. Le nyong kok ngamalan, le nyong ngajarna. Kowe dengki sing diperbolehkan. Orang mukmin itu bersifat ghibthah dan bukan dengki, ya. Jadi bahasanya bukan dengki tapi ghibthah. Sedangkan orang munafik itu bersifat dengki dan bukan ghibthah. Wong mukmin kuwe ngaen orang duwe sifat dengki, ini bener-bener mukmin. Duwene sifat ghibthah, berlomba-lomba ingin menjadi orang yang baik dalam hal harta ataupun ilmu sing manfaat di amanat diajarna. Arane ghibthah. Kowe cirine wong mukmin, ini bener-bener mukmin, orang bakal duwe sifat dengki kading nikmate wong sing wong oleh kading Allah. Anane ghibthah. Kayak sholat iki yang nyopingin ya kayak luwe kiyang kading kayak hadir majelis iki yang nyopingin luwe kiyang kading kayak wis tuwa paha atekepet makat majelisan ngaji baca Quran matane rabun tetep belajar Quran nyong harus luwe kading kowe cirine wong mukmin duwe sifat ghibthah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin mendapatkan nikmat kebaikan seperti yang orang lain dapatkan dari Allah. Tapi kalau orang munafik itu cirinya pasti punya sifat dengki dengan nikmatnya orang lain. Masya Allah kayak dia cungur kau mancung kau pesek mensol maning. Wis pesek mengsol hiji mendur ngono. Ya Allah, Masya Allah kayak duwe batuk api ke cuknong. Masya Allah duwe mata indah seperti bundar bulat seperti kelereng. Duwe mata sipit nempel rapat kayak dilem arteko. Kowe berarti ciri ini wong munafik. Orang munafik itu pasti memiliki sifat dengki, bukan sifat ghibthah, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti ciri orang mukmin. Kalau orang mukmin, benar-benar mukmin itu punya sifat ghibthah tapi nggak punya sifat dengki. Tapi kalau orang munafik pasti punya sifat dengki dan tidak mungkin punya sifat ghibthah. Masya Allah, cangkeme imut-imut kayak marmut berarti bakal wortel. Imut-imut dari cangkeme dobleh kayak dibanduli timbangan sekilo. Drejes ning mandeng sawah lagi nang arep drejes wis mangan dorong wis werek paling drejes bae iya arep bisa mingkem sih ge ana ora kaya kuwi iya engko ana sing maning blower wis drejes blower engko ndlamber ana maning ya cangkeme akeh nemen ana blower ndlamber drejes muncis monyong
nguncu. Hah? Sing apik sing apa? Ya orang duwe cangkem. Orang duwe cangkem angel ya. Hah? Cangkeme rapet primen ya. Mangane lewate sumur. Disedoti berase siji-siji segene. Ayo ya. Ini nikmat itu cangkem. Cangkem dibalik. Kencang. Cangkem dibalik. Dudu lah, cangkeme wong dibalik ora bisa ora nempel. Sing dibalik wonge. Terus kamu boleh mengharapkan hilangnya nikmat dari orang. Kamu itu boleh mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang menggunakan nikmat tersebut untuk perbuatan zalim dan maksiat. Contoh, kae wong sugih duwite nggo pasang nomor terus. Duitnya gue ngerum terus, duitnya gue nyewa biduan, galdina. Ya Allah mudah-mudahan pelarat bela. Ngomong kayak gue kok dini nikmat. Orang apa gue kayak gue. Paham ya? Orang apa? Mengharapkan agar hilangnya nikmat dari orang yang menggunakan nikmat tersebut. Untuk apa? Wis dini nikmat karo Gusti Allah digunakan gue perbuatan sing zalim dan maksiat. Maka kamu boleh agar berdoa, ya Allah hilangkanlah nikmat orang tersebut. Kayak bagus tapi banci, bagus oh gede tapi mas apa ya Allah orang macem lanang kayak gue dedek nama dan bela ya orang apa nggak namanya ya bagus morot itu jual tampang cantik jual wajah. Mas sing dirayu wong-wonge kayak Faza langsung sing rayu kayak Nabila Syakib ya, sing ayu jumure mancung wajahnya imut-imut tirus pipinya aduh, sing dirayu wah, raine kayak aspal klotok. Mas oh iya ada apa? Saya nggak ada kuota mas. Oh siap, mau berapa giga? 1000 giga ada. Oh iya mipil ya. Mipil. Nganggu ya mipil ya. Ning ana cuane orang mipil langsung kelotak. Ya. Terus ketika kamu tahu, dia cantik tapi morotin, dia tampan morotin, ya Allah. Hilangkanlah nikmat yang dia miliki karena dia menggunakan nikmat tampannya, cantiknya untuk merugikan orang lain, untuk berbuat zalim dan maksiat. Nggak apa-apa seperti itu, bang. Yang nggak boleh nikmat yang digunakan untuk kebaikan, tapi kamu mengharapkan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya tidaklah kamu menginginkan hilangnya nikmat, namun yang kamu inginkan adalah hilangnya kezaliman. Bukan kowe pingin ilangin nikmate wong kowe sing nglakoni maksiat, duwe akeh nggo maksiat tok. Bukan kowe pingin ngilangna nikmat kowe, tapi men kae ora maning-maning nglakokna perkara maksiat karo zalim. Kowe hakikate ya. Hakikatnya bukan kae soge, laratna ya Allah. Tapi kowe njaluk kaya gue semata-mata agar dia yang kaya, yang mampu, yang nikmatnya banyak dari Allah, agar tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat zalim. Dan tanda hal itu dapat diketahui jika seandainya orang itu sudah tidak berbuat zalim. Contoh, kamu kaya, saya doakannya buruk pada kamu. Makanya jangan anggap doakan orang itu yang baik-baik, kamu belum tahu doa itu ada yang buruk, gak apa-apa. Tapi saya nggak mau bahas panjang lebar. Ya diantaranya apa? Wisoge tapi madonan, wisoge tapi pelit, nyondonga. Mudah-mudahan dimelaratna ya Allah. Men kae soge orang lauk kena maksiat maning kading soge. Soge orang maksiat maning kading soge, orang berbuat zalim maning karo wong. Melaratna ya Allah. Lah kowe ngomong kayak gitu karo Allah ndongakna itu bukan karena pingin kai nikmate ilang, tapi agar dia tidak berkelanjutan berbuat zalim dan maksiat. Dan kamu mengetahuinya bagaimana?
Nah, kalau kamu mendoakan seperti itu, lantas ia miskin, lantas terus ia tidak bermaksiat lagi, tidak berbuat zalim, berarti itulah tandanya kamu tahu. Oh, berarti orang tersebut tobat. Karena dine nikmat akeh kelalen, akeh maksiate, akeh zalime, barang kondonga digawe melarat, nikmate langka, wonge tobat mandek maksiat, terus mandek berbuat zalim. Kamu tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut darinya, itu hakikatnya ya. Kamu berdoa seperti itu, kamu itu sebenarnya tidak ingin nikmat orang tersebut hilang, tapi yang kamu inginkan agar dia berhenti dari kemaksiatan, dari nikmat yang telah Allah beri untuknya, dan dia berhenti dari berbuat zalim. Ya, insyaallah yang sedikit itu manfaat untuk kita semua. Kita terhindar dari sifat dengki, hasad, hasud, iri, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita sudah mengetahui bahwa kerabat dekatlah dan para tetanggalah yang berpotensi besar nggak suka dengki, hasad dengan kita. Ya, maka kita harus bisa jaga diri kita, selalu berlindung dari Allah Subhanahu, dari segala sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari segala fitnah zahir dan batin. Dan insyaallah kita terhindar daripada sifat dengki, dan kita bisa memiliki sifat ghibthah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal harta ataupun dalam hal ilmu. Sing orang mampu akeh sedekahe, sing sugih apa maneh kudu akeh sedekahe. Ya, itu yang dibolehkan dalam hal dengki atau ghibthah dalam hal harta dan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf tadi saya terlambat karena ada sesuatu hal yang harus diurusin. Insyaallah keterlambatan ini menjadi barokah untuk saya, untuk antum. Dan insyaallah besok tetap rutinan ya, Jumat sore bagi perempuan. Monggo ajak saudara-saudara agar barokah, amar ma'ruf, mengajak dalam hal-hal yang baik, insyaallah bisa menjadi sebab pahala jariah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarfana bi'anana tarfana wa anana syarafana ala radha ashrafana fatuh alaina tawbah tasir likulli hamba wasfar لنا الأورات ومن الرعاتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان والشاهدين بالله وكل والمسلمين عجما آمين ربي عصما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه هذا تخصيص به والحمد لله المجد والتنامي والحمد لله المجد والتنامي